Para pengejar rahasia, sekarang kita udah di salah satu daerah yang mitos konon katanya di sini sering ada penampakan hantu Suban sang penunjuk arah. Kenapa bisa dinamakan hantu Suban sang penunjuk arah? Karena kata warga di sini tuh setiap kali penampakannya dia sering menunjuk ke suatu arah di hutan sana dan sering menyesatkan warga-warga ataupun pendatang-pendatang yang datang ke sini. Katanya sih bisa masuk ke dunia lain. Ya katanya disinilah tempat penampakan hantu Iya. Suban ya dia. Ya di sekitar-sekitar sini nih. Itu sangat menyeramkan buat saya. Iya. Mendingan kita langsung nanya-nanya warga. Atau kita kemana gitu, Bang Peng, ini kita kemana lagi, Bang Peng? Ini kita kemana, langsung aja nanya-nanya warga sekitar sini atau gimana? Nah itu dia sebenarnya kita nggak ada ini loh, nggak ada informan, Maksudnya nggak ada narasumber? nggak ada narasumber. Lo gimana, Ya, Bang Peng? terus? Kok nggak ada narasumber? Nyari sendiri. Jadi ya. Kayaknya ada perkampungan di bawah tuh. Kita ke situ aja dulu yuk. Ya udah, iya. Yuk, Mau yuk. tanya-tanya? Ya, yuk, Yuk. ya. Assalamualaikum. Misi bapak-bapak. Misi Pak. Saya Mocil, Pak. Andi Pak. Iya. Iya, Arni Pak. Iya, Iya Pak. tadi kita jalan-jalan di bawah sana. Terus ada ngerasain kayak satu hal yang aneh-aneh gitu Pak. Iya, Pak. Terus katanya saya dengar-dengar dari warga sini juga ada hantu Suban Iya. Pak. Pernah dengar nggak Bapak ceritanya hantu Suban penunjuk arah? Nggak berani saya yang tanya begitu. Nggak apa-apa, Pak. Bapak terus terang aja. Kita juga bakal terbuka, Pak, menerimanya. Memang dulu pernah bicara sih ya Pak. Iya, memang begini ya. Dulu cerita dulu ya. Itu ada namanya satu keluarga, ada satu keluarga. Itu dia kena kutukan. Gitu, kena kutukan. Tapi saya nggak tahu kutukannya apa. Gitu nah. Dia itu mukanya itu bohong. Hei, nggak punya rumah sini. Keluar. Kalau nggak keluar saya bakar kamu. Kamu ini udah kena kutukan. Keluar, saya bakar kamu. Keluar kamu. Ya, kutukannya kutukan apa tuh Pak? Ya nggak, maksudnya kenapa dia bisa jadi korengan gitu, Iya. Pak, atau benanah dan segala macam, karena Iya. apa dia bisa? Saya juga udahlah kita mah nggak usah cerita gitu aja dah, terus terang aja. Saya yang begitu tuh takut Iya. kena sialnya. Sama, Pak, saya Terus juga terang aja. takut. Emang Pak kalau kena siang tuh siang kayak gitu? Semacam apa itu dampaknya kalau bisa kita menceritakan itu korengan itu bisa pindah gitu. Kalau memang adik-adik ini mau nanya masalah hal yang begitu, adik tanya aja di sana di bawah. Ada di bawah tuh sana, ketemu sama Pak Engkus dekat sungai itu. Siapa? Pak Engkus, Pak Kus. Pak Kus, tanya di sana dah. Gitu. Kami tuh Rumahnya ada di bawah. ada di bawah. Nah, Pak Kus itu siapa, Pak? Pak Kus itu orang sini juga. Oh, Orang dia, sini dia, juga. dia lebih Dia tahu tahu tentang ceritanya. masalah. Mungkin dia lebih tahu dia. Ini kan ya? Jangan masuk ya. Ya ayo malu. Ya, sendiri aja. Oh masing-masing. Iya, iya. Maaf. Pak Kus. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Pak Kus. Assalamualaikum Pak Kus.
Iya Pak, bisa diceritain nggak Pak tentang hantu Suban itu Pak? Dia bisa, tapi agak sedikit ragu itu untuk membicarakannya. Gimana adek juga mungkin ya nanti adek juga kena musibah. Tapi kalau adek siap untuk dibicarakan masalah hantu Suban, saya akan bicarakan sama adek. Insya Allah siap Pak. Jadi Gimana ceritanya Pak? Jadi ibunya Subhan kena kutukan. Penyakitnya bernanah. Luka sini berdarah. Masyarakat kampung semua merasa takut. Takut karena kutukan itu. Jadi orang-orang kampung meminta mengusir keluarganya Suban. Usir kemana Pak? Ya, mereka dibawa ke hutan. Nah, tiba-tiba hutan itu kebakaran. Bakaran! Terus Pak, setelah kebakaran nasib keluarganya Suban gimana Pak? Setelah kebakaran, ya habis aja semua rata. Maksudnya meninggal gitu Ya keluarganya? meninggal semua. Emang jasadnya ditemuin Pak? Nggak ada. Berarti ada kemungkinan keluarganya Suban masih hidup Pak? Oh, nggak bisa dong. Kenapa? Lah, kenapa Bapak marah? Ya, Nggak marah, dia ngejelasin. Oh, nggak bisa. Maksudnya nggak bisa gimana Pak? Tikus pun di situ pasti mati. Sebab itu semua rata. Setelah kebakaran ya, warga itu sering melihat penampakan hantu Subhan. Ya, itu karena apa Pak? Ya karena masyarakat percaya bahwa Subhan itu mau balas dendam sama masyarakat sekampung. Jangan bawa kamu, bawa jalan. Anak kamu bawa. Bikin masyarakat mungkin sial aja. oh berarti waktu pengusiran keluarga Suban, Bapak adalah salah satu orang yang terlibat di situ untuk ikut mengusir. Makanya Suban gentayangan, terus sempat Bapak melihat penampakan Suban itu melotot kepada Bapak karena Suban itu juga dendam terhadap Bapak karena telah mengusir Iya, betul. Suban dan sekeluarga. Oke. Subhan. Hah? Situ. Coba Hardi. Pak, maaf Pak, ini sih Pak, sebentar. Kenapa? Kenapa Mas Peng? Enggak, kalian tuh sebenarnya ngapain sih penasaran banget nyari hantu Suban? Sekarang bukan masalah apa-apa. Kalau kalian tetap ngejar-ngejar si Suban, itu takutnya masyarakat sini yang kena imbasnya. Kalau kalian sih enak, habis gini pulang. Tapi imbasnya kan ke kita-kita semua, masyarakat sini terutama. Tolonglah, tolong bisa di ngertiin, dan tolong sampai di sini aja kalian ngejar-ngejar hantu Suban. Bukannya ngejar sih ya. Iya, kita Iya lebih tahu, bukan ngejar, tapi pada intinya penasaran kan siapa itu hantu Suban. Itu nggak usah diungkap itu. Itu udah mitos masyarakat sini. Jadi tolong sekali lagi, kalau bisa sampai di sini saja. Kasihan masyarakat sini. tapi kita mau
mencari informasinya lebih ke sebab Pak, bukan siapa itu Suban tapi lebih ke sebab kenapa ada hantu Suban atau tetap nggak boleh juga. Tolong kalian tuh jangan ngurusin masalah pencarian Suban yang tetek bengek gitu lah. Yo. Kita maaf ya. Ya, saya minta maaf Pak Sorry, ya. ini maaf sekali lagi ya, bukan masalah apa-apa. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak, makasih Pak. Ya. Gimana Mas? Coba Pak. Enggak, dia siapa sih?